Bismillahirrahmanirrahim. Tekan di Jong. Eh? Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bi asrari fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu mansubatil asma'i utawi kiku bab nerangno mansubatil asma'. Tadi sudah saya terangkan bolak-balik ya. Jadi lafadz itu nggak akan bisa dibaca kecuali ada amilnya. Sedangkan babu ini saya mengira-ngirakan amil yang di situ itu amil yang menuntut untuk babu ini dibaca rofa, yaitu saya mengira-ngirakan amil yang bisa merafakkan khobar, yaitu mubtada hadza. Atau saya mengira-ngirakan korok tuh nggak masalah, korok tuh baba mansubatil asma'i. Babu ini adalah susunan idhofah, ya, susunan idhofah. Kemarin sudah saya berikan contoh bolak-balik, saya terangkan 10 kali ada mungkin ya. Jadi susunan itu bisa diketahui apakah ini idhofah atau na'at man'ut itu dilihat man'utnya, dilihat na'atnya, ya. Nah, ini adalah susunan, ternyata adalah susunan idhofah, ya, susunan idhofah ini. Babu mudhof, dan susunan idhofah itu i'rabnya itu dibebankan kepada mudhof, sedangkan mudhof ilaih itu wajib jar. Mansubatil asma. Ini mansubatil asma ini jar, ya. Jadi mansubatil asma, ya. Ini adalah susunan aslinya mansubatil asma. Sebenarnya lafadz mansubatil asma ini adalah susunan idhofah. Idhofah, jadi mansubat ini menjadi mudhof ilaihnya babu. Mansubat itu juga menjadi mudhofnya dari mudhof ilaih al asma. Makanya mansubat tidak bisa dikasih al dan tanwin. Jadi ciri mudhof itu ya tidak bisa dikasih al atau tanwin. Babu tidak dikasih al atau tanwin. Begitu juga mansubat tidak dikasih al atau tanwin. Nah, ini berarti mansubat ini juga menjadi mudhof ilaihnya dari babu, dia juga menjadi mudhof dari al-asma. Ya, jadi susunan mansubatil asma itu sebenarnya dia adalah idhofatus sifah lil mausuf. Idhofatus sifah lil mausuf. Aslinya itu babul asma'i gitu. Al-mansubati. Jadi utawi iki bab nerangno pira-pira isim al-mansubati kang diwaca nasab-nasab kabeh. Jadi sesuai kan? Disesuai. Jadi al-asma ini semestinya itu dia menjadi man'utnya. Ya, menjadi man'utnya. Mansubat ini aslinya dia menjadi na'atnya. Mansub gitu, mansub. Ya. Jadi itu namanya idhofatus sifah lil mausuf. Aslinya babul asma'i al-mansubati gitu. Utawi kiku bab nerangno pira-pira isim al-mansubati kang diwaca nasab-nasab kabeh. Kalau idhofatus sifah lil mausuf, ya itu sangat kelihatan sekali. Sangat kelihatan sekali dari mudhofnya. Mudhofnya kalau berupa isim sifat, ya, berupa isim sifat, berarti itu adalah semestinya itu adalah na'atnya. Mansubat itu na'atnya, man'utnya adalah al-asma. Gitu, ya. Al-mansubatu utawi pira-pira isim sing diwaca nasab iku khamsata asyara. Sudah bolak-balik saya terangkan, ini adalah susunan adat murakkab. Adat murakkab itu i'rabnya semua mabni fathah. Baik sodrul murakkab atau ajzul murakkab ini mabni fathah kabeh. Baik dalam rangka itu rofa, nasab atau jar ini tetap mabni fathah kabeh. Jadi mabni fathah sodrul
murakkab atau ajzul murakkab. Mana sodrul murakkab? Khomsah. Ini namanya sodrul murakkab. Asyara ini adalah ajzul murakkab. Jadi aslinya kan dia itu kan susunan dari asyaron dan khomsun. Ketika disusun maka dia mabni. Khomsah ta'asyara. Jadi khomsah ta'asyara itu kan dibaca rofa. Lah dibaca rafa. Kok di situ kok alamatnya kok tidak dhamma tapi fathah. Nah, itulah namanya hikayah. Jadi dhamma tidak menunjukkan rofa, fathah tidak menunjukkan nasab, jar, kasroh tidak menunjukkan jar. Jadi kasroh tidak menunjukkan jar. Itulah yang dinamakan harokatul bina. Jadi harokatul bina itu muncul dalam isim mabni, itu bukan harokatul i'rab, tapi itu adalah harokatul bina. Itu adalah harokatul bina. Jadi harokatul bina itu memang ada yang wadai, ada yang aridi. Ada yang mabni dan ada yang aridi. Harokatul bina itu yang ada yang memang wadi. Asal sumele memang dari dulu seperti itu. Iki nek gak katam berarti kok tak terusno. Dina satu ya, berarti dina satu kan rencanaku kan ngaji Mukhtasar Jidan tapi sistem tak ocek ngene nahwune ya. Jadi misalnya kayak gak hatam kok tak deleng dina Sabtu esok ya, Sabtu esok. Nanti kan ada jadwalnya kan sudah berubah lagi kan. Sudah saya atur nanti Fathul Mu'in 4 hari berarti Fathul Mu'in 4 hari. Ikhwan Zurogibin 3 hari. Ibnu Akil 3 hari. Sudah saya ubah ya. Dan kalau gak hatam ya nanti dilanjutkan Sabtu, nanti kalau hatam jurumiyahnya nanti ganti Mukhtasar Jidan. Ojo ngaji jurumiyah. jurumiyah ngene tekan dindi yo. Kurang tahu tak terangno sing aneh-aneh iki. Wis aneh-aneh. Banteran, Jong. Banterno ya. Jadi harokatul bina itu dibagi menjadi 2. Jadi munculnya di dalam isim mabni. Ada yang wad'i, ada yang aridi. Contoh yang wad'i misalnya, contoh harokatul bina yang wad'i. Hadza, itu ya hadza ya terus. Baik di dalam nasab, rofa, ya hadza. Jar ya tetap hadza terus. Ada yang aridi wanyar teko. Semestinya dia itu adalah mu'rab. Tapi karena alasan tertentu, misalnya dia itu jatuh setelah lali nafsil jinsi, maka dia menjadi mabni fathah. Contoh rojulun. Rojulun mabni apa mu'rab? Mu'rab. Tapi ketika dia jatuh setelah lali nafsil jinsi, maka la rojula. Berarti rojula ini menjadi mabni fathah. Itulah namanya harokatul bina seperti itu. Paham ya? Ada yang aridi, ada yang wad'i. Alladzi itu ya wad'i, alladzi terus biladzi terus wacek nah ya. Udah ya, paham ya? Wahya utawi kilah al-mansubat. Kenapa wahya? Karena memang wahya ini dibutuhkan untuk kembali kepada mansubat.
atau khamsata asyara. Ya, khamsata asyara. Wahiyanya juga, wahiyah. Iyana itu kan bukan harokatul i'rab, tapi itu harokatul bina. Wahiyah itu kan sebagai mubtada. Pokoknya kaidahnya kemarin, setiap isim ma'rifat, ya, setiap isim dhamir, isim dhamir itu adalah isim ma'rifat, jatuh di awal jumlah, baik itu jumlah ibtidaiyah, baik itu jumlah istinafiyah, baik itu jumlah i'tiradiyah, baik itu jumlah haliyah, tetap dia kaidahnya tetap menjadi mubtada seperti itu. Ya. Iku al-maf'ulu bihi. Wahiyah, bukan wahyu gitu. Nah, itu harokatul bida namanya. Karena itu konteksnya yang kita hadapi adalah i'rabnya i'rab apa? Takdir. Itu i'rabnya itu i'rab bina itu, ya. Jadi wahiyah makanya ya. Harokatnya itu harokat bina, mabni, ya. Maka itu yang kita hadapi adalah i'rab yang mahalan, ya. Karena i'rab dibagi menjadi 3. Lafzi, itu lafzi yang bisa berubah-ubah lafadznya. Takdiri itu yang memang semestinya dia bisa dimunculkan, tapi karena alasan tertentu, baik itu ta'adzur atau thiqal, itu tidak bisa ditampakkan. Kalau memang mahali, memang aslinya nggak ada dia. Ya, kalau ta'adzur, thiqal itu biasanya kembalinya kepada isim mangkus, isim maqsur, ya. Alif lazimah, ya lazimah, atau isim yang dimudhofkan kepada ya mutakallim. Jadi wahiyah itu namanya mabni fathah itu ya, bukan harokatul i'rab tapi itu harokatul bina. Maka mabni fathah. Iku al-maf'ulu bihi. Ini juga al-maf'ulu bihi. Ya al-maf'ulu bihi. Ini menjadi khobar. Khobar alamat rafa'nya mana? Kok bihi? Nah itu juga karena harokatul bina. Jadi ketika lafadz itu kan i'rabnya i'rab hikayah. Kalau hikayah masuknya dalam mahali. Setiap apapun baik itu fi'il, huruf, kalau sudah masuk dalam ranah hikayah maka hukumnya isim. Maka hukumnya isim. Loh kok bihi? Karena itu yang dimaksud adalah lafadznya bukan maknanya maf'ul bih. Maka dia al-maf'ulu bih itu menjadi khobar, dibaca rafa, ya. Dibaca rafa. Mana rafa'nya, alamat rafa'nya? Jangan ditanya. Kalau dikira-kirakan ya memang kira-kirakan muqaddar ala dham. Dia tidak bisa ditampilkan karena memang ini ranahnya ranah hikayah. Kamu belum pernah menganalisa seperti itu ya. Jadi al-maf'ulu bihi kok maf'ul bih. Itu sudah ranahnya hikayah. Kok bihi kan orang enggak bihu. Padahal ini jadi khobar, gitu kan? Al-maf'ulu bihi. Kenapa tidak dibedakan iku al-maf'ulu opo bihi al? Ini karena sudah menjadi alam. Sudah menjadi alam. Ya, sudah menjadi alam. Kalau dimaknani ya opo bihi al kan gitu. Kalau kita lihat itu memang sebelum alam karena bihi itu adalah juz dari al-maf'ul. Paham ya? Wal masdaru lan masdar. Wal masdaru lan masdar itu wawunya namanya wawu ataf. Lafadz yang jatuh setelah wawu ataf itu namanya ma'tuf. Ma'tuf itu i'rabnya mengikuti ma'tuf ma'tuf alaih. Masdaru wal masdaru lan masdar. Ya. Diatofkan kepada lafadz maf'ul bih. Diatofkan kepada lafadz al-maf'ul bih. Kalau ini bisa terlihat wal maf'ulu awal masdaru lan masdar bisa terlihat kalau memang wa dzarfuz zamani. Kita itu bisa tahu apakah susunan itu idhofah atau susunan na'at man'ut dilihat yang sodrusaninya, yang lafadz yang keduanya, dzarfuz zaman. Apakah ini susunan idhofah atau susunan na'at man'ut dilihat yang kedua. Kalau yang kedua itu tidak berupa isim sifat, ini berarti adalah susunan idhofah. Kadang untuk memulai itu bingung, apakah ini idhofah ataukah ini na'at man'ut? Ini kadang bingung. Lan dzarf zaman, wa dzarfuz zamani, wa dzarfuz zamani lan dzarf zaman. Wa dzarfuz zamani ini juga susunan idhofah, dia wawu ini wawu ataf. Dzarfuz zamani itu adalah ma'tuf alaih. Mana ma'tuf alaihnya? Nanti Kang Sonep. Kenapa kok dia maf'ul bih?
Waqtof alaih itu harus satu, seperti halnya man'ut itu harus satu, tidak boleh man'ut itu banyak. Na'at itu banyak boleh, tapi man'ut itu tetap satu. Ma'tof alaih juga tetap harus satu, kaidahnya seperti itu. Jangan salah. Jangan enggak ini diatofkan kepada masdar. Itu bodoh itu, bukan. Salah besar itu ya. Salah besar. Ma'tof alaih itu tetap satu. Wa dzarful makani lan dzarf makan, wal halu lan hal, wa tamyizu lan tamyiz, wal mustasna lan mustasna. Wasmula lan isimillah. Sama ini. Wasmula. Ini kan susunan idhofah. La. Ini yang dimaksud adalah hikayah. Lafadznya la. Bukan maknanya la. Bukan maknanya ya la yang lina fil jinsi. Makanya tidak bisa kok li. Wasmuli gak. Tetap la. Itu harokatul bina namanya. Wal munada lan munada. Wa khobarukana lan khobarikana. Wa akhawa tiha. Wa khobarukana. Ini adalah ma'tof alaih, apa ma'tof, khobarukana ma'tof alaihnya tadi, kepada al-maf'ulu bihi, ya, wa akhwatiha, ya, karena, kok enggak wa khobarukani, enggak, karena ini adalah ranah hikayah. Hikayah itu yang dimaksud adalah lafadznya, karena ini menjadi mudhof ilaih. Mana kalau mudhof ilaih wajib jar. Mana harapan jarnya? Jangan ditanya, jangan terus menuntut i'rabnya itu harus tampak, enggak. Lihat ranahnya ranah apa, takdiri atau lafdi atau hikayah. Kalau yang kita kerjakan ini adalah hikayah, jadi memang tidak bisa di-i'rabi, tidak bisa ditampakkan secara hukum saja dia itu jar. Makanya wa akhwatiha, ini wa akhwatiha wawunya wawu atau akhwatiha ini ma'tuf alaihnya mana? La ilaha illallah Gusti ora lecong, kana lecong bocah kok iso. Kok iso lho. Lho iki piye sih malah bingung ki malah tambah belajar malah tambah bingung ki. Ancen ngono kudune, tambah bingung, tambah sinau, tambah bingung, tambah ketok bodone. Ancen ngono seperti itu memang. Bagus kalau seperti itu ya. Karena ini ma'tuf alahnya berupa mudhof ilaih. Yaitu karena hati-hati loh. Soalnya kadang itu atof apakah kepada idhofah atof itu kepada mudhof atau mudhof ilaih, ini yang kadang yang memang sulit. Apakah ini atofnya ini kepada mudhof atau mudhof ilaih? Ternyata ini adalah mudhof ilaih. Nah, paham ya? Wasmu inna lan isimina sama, wa akhwatiha ya, wa akhwatiha. Wal maf'ulu min ajlihi lan maf'ul min ajlihi ini sudah ranah hikayah semua. Wal maf'ulu ma'ahu lan maf'ul ma'ah wa tabiu lan isim sing anut lil mansubi maring isim sing diwaca nasab wa huwa utai at-tabi' lil mansub iku arba'atu asya'a. Kemarin sudah saya jelaskan asya ya. Dalam kejelasan saya asya itu sudah saya bolak-balik. Asya ini adalah termasuk apa? Ini susunan adat ma'dud. Arba'atu asya ini adat ma'dud ini. Kenapa kok enggak arba'u? Kenapa kok gak arba'u? Dilihat, ini adatnya ini adat kisabi atau adat tartibi. Kang udah lagi kerungu deh ini ya. Apakah ini adat kisabi atau adat tartibi? Kalau adat kisabi, cara penggarapannya kemarin bagaimana Kang Asep? Kalau adat tartibi itu madud sama iadat sama madudnya itu sama dan mengikuti wazan fa'ilun. Kalau adat kisabi itu madud sama iadat sama madudnya itu berlawanan seperti arbaatun sama asya'un. Nah gitu. Wah. Ya beda ngaji karo ngaji tetep kudu ana bedane. Ora iso ya pentung ya ngaji yahina ini perainan ya. Ini adalah susunan apa adat kisabi. Kalau adat tartibi itu mengikuti wazan fa'ilun, rabiun, thalisun, khamisun itu namanya adat tartibi. Kalau adat tarkibi itu antara adat dan maktub itu harus sama. Kalau makdudnya ada taknya, maka adatnya harus dikasih tak. Sedangkan ini adalah adat hisabi. Kalau adat hisabi, itu berarti antara adat dan makdud itu harus berlawanan. Karena masuk dalam kaedah, kalau masuk dalam kaedah, ini jamak taksir, ya, salasatan bitta'ikul lil asyraf fi addi ma'ahadu mudzakarah. Seperti itu ya. Arba'atu ada taknya karena asya. Asya ini yang dipandang ini adalah asya ini adalah namanya makdud. Arba'ah ini namanya adat. Asya itu yang dipandang itu mufradnya, bukan asya'nya. Syai'un, apakah ada taknya? Ada taknya. Makanya adatnya dikasih
Tak paham. Itu namanya adat hisabi yang tidak mengikuti fa'ilun. Paham? Arba'atun kan tidak mengikuti fa'ilun. Itu namanya adat hisabi. Kalau yang mengikuti wazan fa'ilun, itu namanya adat tartibi. Gitu, Cong ya. Nah. Ngajine jurumiyah, Cek. Oh, jumlete, Cong. Oh, jurumiyah Allah ya. Oh, jurumiyah piye sik kan delok lah ya. Ngono, Cong ya. Asya. Asya ini adalah isim ghairu munsharif ya. Makanya dia dibaca arba'atu asya. Dibaca arba'atu asya, tidak asyai. Itu kan susunan idhofah. Idhofah itu harus antara mudhof ilaih ini dibaca jar, wajib dibaca jar. I'rabnya susunan idhofah dibebankan kepada mudhof ya. Maka asya'a itu manek munsharifnya itu adalah alif mamdudah, alif ta'nis mamdudah asya dari syai'un. Kemarin kaidahnya bagaimana? Jamak taksir itu kita lihat jamak taksir yang akhirnya itu berupa alif ya, yang asliyah. Kemarin itu dilihat ya. Kalau memang dia itu aslinya pokoknya jamak taksir sing ana alife lah pokoknya sing jamak taksir yang ada alifnya, itu apakah dia ghairu munsharif atau tidak itu dilihat. Dilihat alifnya itu. Dilihat alifnya. Apakah alifnya itu asliyah atau mungqalibah atau lho cek piye sih dek iki? Ya Allah Gusti Cong. Dilihat dalam mufradnya. Kalau di dalam mufradnya contoh, saya contohkan fakirun. Jamae fuqara'u. Berarti itu adalah alifnya itu bukan alif asliyah. Alif zai berarti jamak taksirnya hukumnya ghairu munsharif. Paham? Fakirun fuqara'u gak ono kan? Kalau mungqalibah itu nanti hukumnya bagaimana? Hukumnya munsharif nanti. Kalau mungqalibah nanti hukumnya munsharif. Contoh adun menjadi a'daun. Ya. Alimun, tidak ada alifnya, tidak ada hamzahnya. Ketika dia dijamakkan, jamak taksirnya menjadi ulama'u. Alimun, bukan alimun loh. Jamak taksir ulama'u itu bukan alimun tapi alimun. Banget alime. Alimun menjadi apa? Ulama'u. Maka ulama'u ini sudah bisa dipastikan ini adalah ghairu munsharif. Tapi kalau asliyah nanti itu dia nanti munsharif dia nanti. Kalau asliyah itu nanti dia munsharif. Nabaun. Contoh nabaun. Kalau kita jemakkan menjadi ambaun. Kalau asliyah berarti hukumnya apa? Munsharif. Ya. Lah asya ini termasuk adalah sesuatu yang pengecualian dari kaidah. Karena dia aslinya itu syai'un. Alifnya alif asliyah kan syai'un. Di jamak taksirnya berarti alif asliyah. Makanya di situ dia termasuk pengecualian. Harusnya dia itu bukan ghairu munsharif. Dia harusnya kalau masuk dalam kaidah itu munsharif. Ya, kurang banter. Harusnya dia itu munsharif. Nah, karena dia ini termasuk adalah sesuatu yang keluar dari kaidah. Ngono lho, Jong ya. Nah. Takbir kulliyahnya. Nah, jadi itu kaidahnya seperti itu ya. Jadi harus diingat. Ya. Pokoknya angger jamak taksir kok akhirnya rupa hamzah lah gampang hamzah ya, hamzah. Hamzah itu asya.
fuqara'u, ulama'u. Ya. Itu dilihat ya, didelok sih. Didelok apakah alifnya, apakah hamzah kok alif sih? Salah saya Mas. Hamzah ya. Apakah asliyah, zaidah atau mungqalibah? Secara umum ketika asliyah, syai'un itu kan asliyah atau mungqalibah maka hukumnya munsharif. Kalau yang zaidah itu pasti ghairu munsharif. Contoh tadi itu fakirun. Ketika dijamakan menjadi fuqara'u, alimun menjadi ulama'u itu kan hamzahnya hamzah zaidah, maka hukumnya ghairu munsharif. Pokoknya jamak taksir kok akhirnya hamzah dilihat itu apakah hamzah asliyah, mungqalibah atau zaidah. Sing hukumnya munsharif, ya sing hukumnya apa? Ghairu munsharif, pokoknya apa? Kalau di situ hamzahnya itu hamzah zaidah. Kalau mungqalibah, hamzahnya mungqalibah ya. Atau asliyah, makanya hukumnya apa? Ghairu munsharif. Aduun, maka ketika dijamakkan menjadi a'daun karena itu mungqalibah. Hamzahnya itu mungqalibah, ya, geganten. Nabaun, kalau dijamakkan menjadi ambaun. Karena itu asliyah, kalau asliyah maka hukumnya apa? Munsharif. Sing zaidah tok pokoknya. Iku hamzah itu kalau dilihat, kalau zaidah berarti hukumnya ghairu munsharif. Ra'yun jamaknya apa, Cung? Araun. Ya diganti hamzah, maka hukumnya munsharif. Cung. Wa dzarfuz zamani wa dzarfil makani. Benar ya? Wal halu. Wis. Iku anak tu rupane naat. Kenapa bisa dijadikan badal? Lafat itu dijadikan badal itu karena dia itu sejenis dengan mubdal minhu. Maka yang disebut badal syai' minasyai' atau badal kul mingkul. Atau sebagian dari mubdal minhu. Mana mubdal minhunya arba'atu asya' 4. Nah, ketika disebutkan naat itu kan 1, berarti itu adalah badalnya. Sebagian dari keseluruhan namanya, maka badal ba'ad mingkul naat itu kan 4. Yang disebut pertama an-na'tu wal 'atfu wat taukid wal badalu. Babul maf'uli bihi utawi iki bab nerangno tentang maf'ul bih. Wa huwa utai al maf'ul bih iku al ismu isim. Al mansubu kang di. Nah, lihat. Ini kita curigai. Kita harus identifikasi lafate dulu. Al mansub ini terkibnya semestinya jadi apa dia ini? Semestinya jadi apa ini? Kalau kita lihat al mansub itu adalah isim sifat. Kalau isim sifat itu kita curigai. Kita curigai itu menjadi naat. Karena syaratnya naat itu berupa isim sifat. Dilihat cocok enggak dengan man'utnya. Kalau itu konteks naatnya hakiki, maka dia harus cocok dalam semuanya. I'rabnya, nakirah ma'rifatnya, mufrad mudzakarnya harus cocok semua. Ternyata ini adalah naatnya naat hakiki karena merafakkan dhamir mustatir. Isim dhamir ai huwa al mansubu kang diwaca nasab apa isim seperti itu ai huwa. Al mansubu itu adalah isim sifat. Ketika isim sifat itu bisa beramal, maka dia itu kalau beramal seperti fi'ilnya. Dilihat kalau isim sifat itu adalah isim maf'ul, maka dia bisa beramal seperti fi'ilnya yang mabni majhul. Berarti ai huwa di situ menjadi adalah naibul fa'il. Ai huwanya itu adalah naibul fa'ilnya. Al mansubu kang diwaca nasab apa isim. Huwa itu naibul fa'ilnya. Itu seperti dalam bab kemarin toh mutamimah. Ya. Alladzi kang mengikuti kaidah kemarin, setiap isim mausul khas mengikuti kaidah yang jatuh setelah isim ma'rifat pasti dia menjadi naat. Nah, itu sudah kaidah paten itu. Ya. Setiap isim mausul khas, kenapa disebut khas? Kedudukannya tidak bisa diganti dengan yang lain. Kalau man itu kan beda, mustarok, man, ma, al, alladhi wong lanang siji. Al mansub. Kang.
Makanya kang, dia menjadi sifat. Kalau kita menggarap isim mausul, yang terlintas dalam benak kita, isim mausul itu adalah membutuhkan a'id dan selah. Selah itu adalah jumlah. A'id itu adalah dhamir yang kembali kepada isim mausul. Jadi, alladzi ini sifat dari mana? Al-ismu, dia menjadi sifat al-ismu. Al-mansub nggak bisa dijadikan man'ut. Karena dia sudah menjadi na'at. Sesuatu yang sudah menjadi na'at tidak bisa menjadikan man'ut, al-ismu. Jadi alladzi ini menjadi sifat dari al-ismu. Ya. Loh, pertanyaannya sekarang, alladzi ini adalah kita jadikan na'at. Lah na'at itu adalah syaratnya itu adalah mustaq. Sedangkan ini adalah jamid, mabni. Na'at itu harus berupa mustaq, sedangkan alladzi ini bukan. Kalau seperti itu harus ditakwil mustaq, berarti kan gitu ya. Jadi itu harus ditakwil mustaq ya. Jadi itu alladzi itu harus ditakwil mustaq. Alladzi kang, ya, bisane kan ngono mulane. Alladzi kang. Alladzi kang. Al-mansub sifat awal, alladzi menjadi sifat yang kedua. Maka ditakwil, jadi tidak bisa alladzi itu menjadi na'at karena dia bukan mustaq, maka ditakwil bagaimana ay al-ma'lumu gitu. Jadi ay al-ma'lumu gitu. Kang diginawarui opo al-ismu. Nah, ngono. Ditakwil, Jong. Gak iso wong sesuatu sing bukan mustaq kok dijadikan berarti ay al-ma'lumu gitu. Paham ya? Ya kok kang tumibo bihi kelawan alladzi. Bihi ini adalah menjadi aidnya, bihi kelawan ikilah alladzi. Ya, ba itu huruf jar ya, hi itu adalah isim dhamir, maka itu mabni isim dhamir ya, ta'alluqnya ba itu kepada yaqau, opo al fi'lu fi'il, nahwu doroba, nahwu bolak-balik nahwu sudah saya ungkapkan, nahwu itu terkepnya bisa nahwu, nahwa atau nahwi, tergantung amil yang kita tampilkan. Kalau yang ambil kita tampilkan itu adalah sesuatu yang menuntut dia untuk menjadi rafa, maka itu nahwu cara bacanya. Nahwu gitu. Nahwu darabtu zaidan gitu berarti. Nahwu darabtu zaidan. Ya, kita bisa mengira-ngirakan ay wadzalika. Kita bisa mengira-ngirakan ya. Iku nahwu, makanya nahwu ini mudhaf karena dia tidak ditanwin dan tidak dikasih al. Darabtu zaidan. Nah, darabtu zaidan ini adalah mudhaf ilaih. Jadi darabtu zaidan ini adalah hikayah. Karena yang dimaksud adalah lafadznya bukan maknanya darabtu zaidan ya. Jadi darabtu zaidan ini adalah mahalnya mahal jar. Kalau ya alamatnya tetap jar, wong dia menjadi mudhof ilaih tapi kan dikira-kirakan, tidak bisa ditambahkan karena ini memang hubungannya dengan i'rab hikayah. Maksudnya dalam mahali berarti kan. Wa raqibtu al-farosa. Al-farosa ini menjadi maf'ul bih ya. Jadi maf'ul bih itu semestinya itu memang hubungannya dengan fi'il muta'addi. Jadi sebenarnya fi'il lazim itu fi'il yang di situ sudah bisa dipaham tanpa adanya maf'ul bih. Tapi kalau fi'il muta'addi itu tidak bisa dipaham kecuali mendatangkan maf'ul bih. Baik maf'ul bih secara langsung atau lewat perantara huruf jar. Jadi maror tuh bizaidin itu semestinya adalah maf'ul bih dengan perantara huruf jar. Jangan salah.
Marortu bizaidin. Karena dia itu tidak bisa mutaati kecuali menggunakan ba. Atau menggunakan ala. Makanya bizaidin itu adalah dia menjadi maf'ul bih itu. Seperti itu. Tapi maf'ul bih dengan pelantaran huruf jar. Ngono kan kok ini Ibnu Aqil kan seperti itu toh. Wa wa utawi kilah maf'ul bih iku ala kismaini. Iku ala kismaini ngatasi rong bagian. Ala. Jadi ala kismaini ini adalah khobar ketika jar majrur menjadi khobar, maka yang semestinya menjadi khobarnya itu adalah muta'allaq yang wajibil hadfi, yang wajib dibuang. Dilihat muta'allaq yang kita tampilkan apa. Kalau muta'allaq yang kita tampilkan itu adalah jumlah fi'liyah, maka ini termasuk adalah khobar yang bentuknya khobar jumlah. Kalau kita mentampilkan muta'allaq yang berupa isim, maka itu adalah termasuk khobar mufrad. Makanya bisa dinamakan khobar mufrad dan khobar jumlah. Maka khobar yang berupa jar majrur atau dharaf dinamakan khobar syibah jumlah. Ngono kudu nglothok jurumiyah tok ya. Paham? Kalau kita tampilkan muta'allaqnya istaqarra, berarti itu adalah berupa jumlah fi'liyah. Iku istaqarra tetap ala kisma ini. Seperti itu. Berarti itu jumlah khobar jumlah fi'liyah. Kalau kita tampilkan mustaqirrun, berarti itu adalah khobarnya khobar mufrad. Nah, mufrad dalam konteks khobar itu sakwali'e. Khobar yang mufrad itu bukan kok terus ya tasniyah atau jama. Ya bukan, pokoknya yang tidak berubah jumlah namanya mufrad. Ngono jeng ya. Zahirin rupane maf'ul isim zahir, maf'ul bi isim zahir wa mudmarin. Lan maf'ul bi isim dhamir. Fa dhahiru mongko utawi maf'ul bi sing rupa isim zahir iku ma conto taqaddama kang dingin, iya beneran. Taqaddama kang dingin opo zikruhu tinuture ma. Ya tadi seperti lafaz raqibtu al-farosa. Ya. Darabtu zaidan. Maka tadi fi'il muta'addi itu pasti membutuhkan maf'ul. Kalau dia tidak membutuhkan maf'ul, maka dia belum bisa difaham. Mukul sapa ingsun? Sapa sing dipukul terusan? Numpak sapa ingsun? Apa sing ditumpaki? Ya. Jadi raqiba itu bisa muta'addi binafsih, bisa muta'addi bi'ala. Itu memang sulit kalau kita hubungannya dengan fi'il muta'addi. Karena hubungannya fi'il muta'addi itu perlu kamus. Kalau tidak kamus, ya perlu ngaji yang akeh. Ini yang sulit, paling sulit itu bahasan fi'il muta'addi. Ini muta'addinya pakai apa. Itu perlu jam terbang tinggi. Kalau enggak ya kamus, harus sedia kamus. Karena kadang fi'il itu bisa muta'addi binafsih, kadang memang menggunakan huruf jar. Ya, paham ya? Wal mudmaru utawi maf'ul bih rupa isim dhamir iku kismani. Loh, kita janggal semestinya. Kismani itu menjadi khobar. Mubtada'nya mudmar itu berupa mufrad. Kismani berupa tasni. Kenapa mubtada' dan khobar tidak ada kecocokan? Yang khobar itu tasniyah, mubtada'nya berupa mufrad. Karena mengikuti kaidah kemarin. Kaidahnya kemarin bagaimana Kang Asep kaidahnya? Lali. Walah cong. Kowe iso wingi tak ajar ketu awal al-kalamu. Ngene terus jong aku ngajar ngene terus. Ora iso ya dedel iku. Ya kudu dibaleni, sepenting apal, gak kudu paham. Sing penting apa? Apal, gak menuntut paham. Pertama pokoknya ngaji ku sementing apal. Paham itu urusan belakangan, urusan 100 nomor 100, penting apal. Memang ilmu itu dihafal, nggak ada ilmu yang nggak dihafal. Kenapa pendidikan umum itu jeblok, nggak ada hasilnya? Karena nggak ada sistem hafalan. Pokoknya pendidikan itu cepat, bisa, itu memang dengan sistem hafalan. Kalau tidak sistem hafalan nggak akan bisa. Pendidikan umum mana yang ada yang bisa? Nggak ada, karena nggak ada sistem hafalan. Yang ada di pondok-pondok sistem hafalan. Makanya mau saya menuntut bagi anak-anak yang ini nanti di kamar dia, memang hafalannya banyak. Jurumiyah, nanti setelah ini maksud, ya setelah maksud alfiyah nanti zubat. Setiap fad harus punya hafalan, karena saya juga butuh murojaah juga. Mana dom saya kalau lupa semua. Kalau murojaah kan saya juga ikut ngafalkan lagi, gitu loh maksudnya. Ya, harus punya hafalan semua. Kalau nggak hafalan ya nggak bisa. Kalau untuk menuntut paham, lah yo paham. Kadang ora paham,
Yang penting dihafal sih intine. Itu loh sistem belajar itu seperti itu. Makanya saya dikasih tahu guru saya dulu, pokoknya kowe cung apalan ki apa paham itu gak penting cung bagi awakmu cung. Engko paham-paham dewe dengan berjalannya waktu kamu akan paham dengan sendirinya. Yang penting itu hafal. Nah, kamu gak ada hafal, paham ora, apal ora ya wis. Ya wis, yang penting apa cung apal. Konteks mubtada harus sesuai. Kalau memang khobarnya itu antara mubtada dan khobar harus sesuai, mufrad bi mufrad, tasnya bi tasnya, jama bi jama. Kalau khobarnya itu berupa isim sifat. Kalau khobarnya tidak berupa isim sifat maka tidak harus sesuai. Paham? Kismani itu masdar. Tidak rapopo. Ya, enggak masalah. Ya enggak masalah. Ini sudah terang. Asline bola balen ini tok. Cung ya Allah Gusti, mutasilun rupane mutasil ya. Dhamir mutasil wa munfasilun lang munfasil. Fal mutasilu mongko utawi dhamir sing mutasil iku isna asyara. Isna asyara mulai 11 sampai 19 itu namanya adat murakkab. Adat murakkab 11 sampai 19 i'rabnya itu adalah mabni fathah baik di sodrul murakkab atau ajzul murakkab kecuali lafaz isna asyara. Isna asyara yang sodrul murakkabnya disamakan seperti i'rabnya isim tasniyah. Makanya dia menggunakan alif ketika rafa isna. Kalau nasab jar pakai isnai. Nah, paham? Jar isnai. Nah, nonnya dibuang karena idhofah, paham? Kecuali jadi mulai lafaz 11 sampai 19 itu mabni fathah semua kecuali lafaz 12 ini. Kalau 12 yang sodrul murakkab sing awal, isna itu namanya sodrul murakkab, itu i'rabnya seperti apa? Isim tasniyah yang disebut dalam alfiyah mulhaq bit tasniyah. Ngono jong. Gak paham gak masalah, penting nyatet terus ya. Seperti saya dulu nyatet terus ngono jong pokoknya. Iku nahwu qalika sama ya. Ini menjadi khobar ya. Nahwu qalika ini menjadi khobar yang dikira-kirakan. Utawi isna asyara iku nahwu qalika kan ngono to jong. Dorobani wa dorobana wa dorobaka. Iki pun aku salah kabeh lafate ya Allah. Wa dorobana wa dorobaka wa dorobaki wa dorobakuma wa dorobakum wa dorobakunna wa dorobahu wa dorobaha wa dorobahuma wa dorobahum wa dorobahunna. Nanti kalau di Mukhtasar Jita nanti diocai satu-satu lah ya. Wal munfasilu tawi munfasil, dhamir sing munfasil iku isna asyara sama. Nahu qaulika iya ya. Aslinya kan iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna. Itu harus hafal. Ya nahu iya ya, terus wa iyana wa iyaka wa iyaki wa iyakuma wa iyakum wa iyakunna. Terus apa jong? Wa iyahu, terus wa iyaha wa iyahuma wa iyahum wa iyahunna. Babul masdari. Utawi iki bab nerangno masdar. Wa utai masdar. Al ismu iku isim al mansub kang diwaca nasab apa isim alladzi kang sama tadi yaji'u teka. Yaji'u menjadi silahnya. Apa ikilah al ismu thalithan ing thalithan ya. Jadi alladzi yaji'u. Yaji'u ini fi'il mudhara ya. Fi'il mudhara mu'rab. Jadi kemarin saya tegaskan lagi, amil itu ada dua. Apa Kang Asep? Amil maknawi dengan amil lafzi. Amil maknawi ada berapa? La ilaha illallah Gusti cung, ambil maknawi kok cung. La ilaha illallah Gusti. Apa nang telu ku apa? Ya Allah, amil maknawi ibtida yang dia masuk di gini mubtada dan amil maknawi tajarrud. La ilaha illallah Gusti cung. Kalau amil maknawi ibtida itu yang merafakkan mubtada zaidun koma. Zaidun qaimun. Ya. Gak ono sing ketok, gak ketok nek ambil lafzi ketok. Jar, huruf jar, an, huruf nasab, huruf jazm,
Kalau ambil maknawi ibtidak itu memang nggak kelihatan, makanya dinamakan maknawi. Kenapa dinamakan ibtidak? Karena dia di permulaan, nggak ada yang mendahulunya. Bahkan mubtada itu yang merafakan itu adalah amil maknawi, ibtidak. Kalau dalam konteks fi'il mudhari' itu yang merafakan fi'il mudhari' siapa? Amil maknawi tajarrud. Tajarrud dari apa? Dari nasib dan jazim. Ambil sepi songko ambil nawasib dan ambil jawazim. Seperti itu, Cong. Ya, bolak balik kan lo baleni terus le, Cong. Asli iki lo baleni terus, Cong. Aku sik baleni lo sik kesel, Cong, asline, Cong. Tapi ora apa-apa anjen. Ben kelothok kan ya. Iki kan standar-standar, Cong. Urung sing angel-angel kok, Cong. Ya, iki sih standar-standar ya. Salisan hale kaping 3, ya. Salisan hale kaping 3. Salisan hale kaping 3. Jadi itu adalah hal dari dhamir mustatir. Dhamir mustatir yang ada di selah ayyaji'u ayhuwa. Jadi hal dari dhamir mustatirnya yaji'u. Fi tasrifil fi'li fi ini adalah huruf jar, amil yang menjerkan. Tasrifil fi'li ini adalah namanya majrur ya, namanya majrur. Ta'alluqnya dengan yaji'u. Fi tasrifil fi'li dalam ikilah tasrifil fi'li. Nahwu qaulika iku sepadane ucapan sira. Engko nek kepengin bahas nah sing duwawu Eropane engko santai se ya. Iku nahwu qaulika dzaraba yadribu dzarban. Dzaraba yadribu dzarban. Itu yang paling mudah jadi masdar ya. Masdar itu isim yang dibaca nasab yang jatuh nomor 3 dalam tasrifan fi'il. Ini masdar. Ya, masdar. Wa huwa utawi kilah masdar kismani iku ana loro, lafdziyun wa ma'nawiyun. Nomor 1 lafdziyun rupane masdar sing lafzi wa ma'nawiyun lan masdar ma'nawi. Fa in wafaqa mongko lamun nyocoki apa lafdhuhu lafate masdar lafdhu fi'li ing lafate fi'il masdar. Fa wa mongko utawi kilah masdar iku lafdziyun iku aran lafdi sing nyocoki lafate masdar karo lafate fi'ili. Iku nahwu qaulika kotal tuhu kotlan kan sama. Kotal tu ini adalah fiilnya, masdarnya kotlan sama, cocok. Kotlan kelawan mateni. Wa in wafaqa lamun nyocoki apa ikilah masdar makna fiili ing makna fiile masdar duna lafzi ora lafate ikilah masdar. Ya. Fawa mongko utawi masdar maknawi niku maknawi. Jadi wa in wafaqa kalau di Eropa itu ya in itu adalah in huruf jazm, wafaqa in itu adalah menjazmkan dua fi'il kan seperti itu. Engko nek wis mukhtasar jidan ya. Mukhtasar jidan kok diocai. Fa huwa maknawiyun. Nahwu jalastu qu'udan, jalastu maknane lungguh, qu'udan ya lungguh. Ini kan cocok dengan maknanya masdar ya. Cocok dengan maknanya fiilnya. Lungguh ingsun kelawan lungguh tenan wa kumtu wukufan. Ngadeg ingsun wukufan kelawan ngadeg temenan. Terus babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani. Utai iki bab nerangkan tentang dzarf zaman lan dzarf makan. Dzarfuz zamani utawi dzarfuz zaman wasmuz zaman. Wa ini bisa kita lakukan sebagai dhamir fasl. Karo dhamir fasl hukumnya apa? Huruf. Ya kan? Dhamir fasl hukumnya apa? Huruf. Ya, berarti menegaskan bahwa lafaz yang berada di setelah dhamir fasl itu adalah apa? Menjadi khobar. Atau bisa dijadikan itu menjadi jumlah apa? Jumlah yang kedua menjadi mubtada sani. Jadi huwa ya. Iku utawi dzarf zaman, iku ismuz zamani. Seperti itu bisa ya. Seperti itu bisa. Jadi ismuz zamani khobar. Jadi ismuz zamani menjadi khobar ya. Jadi standar khobar pokoknya kemarin lah. Sing standar khobar itu apa gitu loh. Lafaz kok iso dadi khobar iku piye? Ya standarnya ini
paham muradnya, mutimul faedah. Pokoknya standarnya kok iso lho, ngerti cara pemula piye. Kok iso iki dadi khobar piye? Standarnya itu mutimul faedah, nyempurnakno faedahe mubtada. Kalau tidak tahu maknanya nggak akan bisa. Tahu nahwu saja tapi tidak tahu kamus ya sama aja bohong. Itu memang harus belajar dengan kamus. Lugat harus hafal banyak. Begitu juga standarnya naibul fa'il, standarnya mabni ma'lum dengan mabni majhul, itu semua ada standarnya dengan bahasa itu, dengan murad. Dengan murad itu. Ya. Al-mansubu huwa ismu zamani al-mansubu kang diwaca nasab. Al-mansubu kang diwaca nasab itu menjadi sifatnya ismu ya. Apa isim? Bukan zamani. Itu adalah mansub, itu adalah naat. Mana man'utnya? Ya ismunya, bukan zamani. Itu berarti nyifati nih gini mudhaf, bukan mudhaf ilaihnya. Itu yang sulit memang kadang. Apakah ini nyifati ini gini mudhaf atau mudhaf ilaihnya? Bitakdiri fi kelan ngira-ngira fi, dengan mengira-ngirakan fi. Nahwu al-yauma wal lailata wa ghudwatan wa bukrotan esok padha wa saharon ing dalem kabeh maknane cung wa ghodan wa atamatan atamah isa wa sobahan sobah esok wa masaan sore iki maknane ing dalem kabeh wa abadan lan abadan wa amadan lan amadan wa hinan lan hinan wa malan lafat asba kang nyurupani apa ikilah mak zalika ing mengkono-mengkono ikilah al amsila al mazkura zalika ing mengkono wa malan perkara asba kang nyurupani apa mak zalika ing mengkono-mengkono ikilah al amsilah al mazkurah utawa madzukira minal amsilah amsilah wa dzarful makani utai dzaraf makan sudah saya tegaskan bolak-balik ya. Setiap lafaz yang jatuh di awal jumlah, baik itu jumlah fi'il, baik itu isti'nafiyah di awal jumlah, pokoknya setiap isim ya, isim ma'rifat jatuh di awal jumlah, baik itu jumlah isti'nafiyah atau i'tiradiyah atau haliyah atau ibtidaiyah, itu pasti menjadi mubtada. Wasmul makani iku isim makan. Bisa menjadi huwa, itu bisa menjadi mubtada sani. Kalau mubtada sani yo wa dzarful makani utawi dzaraf makan, huwa iku utawi dzaraf makan iku ismul makani ngono. Berarti huwa itu menjadi mubtada sani. Khobarnya mana? Ismul makan. Jumlah huwa dan ismul makan itu mahalnya rafa karena menjadi mubtada dari dzarful makani seperti itu. Al mansubu kang diwaca nasab apa isim bitakdiri fi kelan ngirakno fi. Ini yang menunjukkan apa tempat nahwu amama. Iku sepadane lafat amama. Wa khalfa mburi wa qudama ngarep wa waro'a mburi wa fauqa ini yang dalam kabeh wa tahta wa inda. Inda itu tempat yang dekat maknanya. Wa ma'a dan ma'a. Ma'a yang musahabah ini sertane ing dalam sertane wa izaa. Iza itu maknanya mengadepi, nganceri wa hidza'a. Idza itu adalah panggonan sing parek, hidza'a nganceri tilqa'a. Nganceri padha huna. Huna itu termasuk apa? Isim isyarah yang digunakan untuk tempat yang qarib tapi dia dijadikan juga sebagai dzaraf makan, ya, dzaraf makan. Terus wasama sama adoh iki kanggo panggonan adoh ing dalam kono panggonan. Biasane kan ngono to, wasamalan ing dalam kono panggonan. Wa malan perkara asbah kang nyurupani apa mak zalika ing mengkono-mengkono. Zalika ing mengkono-mengkono ikilah apa madzukira minal amsilah. Madzukira minal amsilah as-sabiqah. Terus babul hali al halu tawi hal wal ismu iku isim al mansubu kang diwaca nasab apa isim. Apakah ini al-mufassaru atau al-mufassiru? Itu ya kembalinya kepada murad. Kembalinya kepada susunan lafadznya. Apakah pantas dibaca al-mufassaru
Apakah pantal al-mufassiru? Ini terkepnya apa? Al-mufassar, al-mufassir, andekan kita samakanlah al-mufassar dengan al-mufassir, ini adalah susunan, berarti ini dia ini adalah isim sifat. Kalau isim sifat kita curigai dia menjadi naat. Kita curigai menjadi naat kalau seperti itu. Al-mufassiru kang nafsiri opo isim, ini menjadi naat. Man'utnya mana? Ya al-ismu. 5. Nafsiri 5 maring perkara. Imbahama kang apa samar apa ma minal hayati min jer ya min jer hayati itu adalah majrurnya ya, jar majrurnya itu dita'alluqkan kepada siapa, jar majrurnya itu ta'alluq kepada siapa, itu bisa dita'alluqkan kepada hal yang harus dihapus ya. Hal dari mana? Dhamir mustatir dari lafadz inbahama minal hayati, hale tetap sangking ilah piro-piro tingkah, atau bisa dikatakan biasanya yang disebut dengan mim bayaniyah, bayani. 5 itu kan kita jadikan tadi seperti apa? Tadi kita jadikan isim mausul. Kalau isim mausul isim mausul itu kemakrifatannya itu ada di mana? Ada di selah dan ada di aid. Kalau selah saja tidak cukup, makanya dia harus dikasih min bayaninya. Ada yang seperti itu. Minal hayati bayane piro-piro ikilah tingkah. Nahu ja'a zaitun raqiban. Wa raqibtu alfarosa musarrojan. Hale dipelanani ya. Hale dipelanani raqiban. Ya, ja'a zaitun raqiban hale wong sing numpak. Nah, ini hal dari sahibul hal zaitun ini toh, zaitune menjelaskan keadaannya Zaid teko. Tekone keadaannya piye ya, itu kan masih samar. Nah, makanya menerangkan sesuatu yang samar dari keadaan tingkah. Tingkai Zaid itu piye? Raqiban, oh raqiban. Ale numpak. Wa raqibtu al-farosa. Wa raqibtu al-farosa. Ini hal musarrojan hale dilapai. Ini hal dari mana? Dari al-faros. Keadaannya al-faros yang diberilah lapak pelana, diberi pelana itu cara bahasa Indonesia. Walaki tu abdallahi raqiban. Ya. Aku ketemu Abdullah raqiban hale numpak. Sopo sing numpak iki? Sing numpak iki sopo janjane? Nah, ini bisa ihtimal, bisa aku sing numpak, bisa ihtimal Abdullah sing numpak. Makanya kalau dalam i'rabnya halnya itu bisa hal dari tak laki itu, bisa hal dari maf'ul yaitu Abdullah. Ihtimal iso aku sing numpak, jadi aku ketemu Zaid, tapi keadaanku pas numpak, utawa aku melaku ketemu Zaid pas keadaannya Zaid nah, itu kan ihtimal semua, paham ya? Wa malan isim asbah kang nyurupani apa ma, wa malan contoh asbah kang nyurupani apa ma, dzalika ing mengkono al madzkur min amtsilatil hal. Dzalika ing mengkono al madzkur min amtsilatil hal. Wala yajuzu lan ora wenang apa al halu hal illa nakiratan angin iku rupa isim nakirah. Jadi hal itu harus berupa isim nakirah. Ya. Tidak boleh berupa isim ma'rifat, ya. Kalau dia berupa isim ma'rifat, maka dia harus ditakwil nakirah. Nanti pembahasan panjangnya. Wala yakun lan ora ana apa hal iku la ba'da tamamil kalami, iku ing dalem iku tetep ing dalem sawise sampurnane kalam. Dia harus jatuh di kalam yang sudah tam. Nisbah mubtada sudah ada khobarnya, nisbah fi'il sudah menyebutkan fa'ilnya. Wala yakun lan ora ana apa sahibul hal apa iku illa ma'rifatan iku angin iku ma'rifat. Jadi sahibul halnya harus berupa isim ma'rifat. Tapi juga kadang sahibul hal bisa berupa isim nakirah. Tapi nanti samai hubungannya. Ya. Babu tamyizi utawi iku bab nerangno tamyiz. At-tamyizu utawi tamyiz wal ismu iku isim. Al-mausubu kang dinasabna apa isil amufassiru. Ini perbedaannya dengan zawat. Kalau tadi hayat,
imbahama kang samaropo mamina zawati hale tetap saking piro-piro zat. Kalau hal itu menjelaskan sesuatu sing samar dari tingkah. Nah iki zat ya, kalau ini zat. Nahu qaulika tasabbaba zaitun kumesok sapa zaitun apane arokon kringete ya watafaqqa lan kebak apa bak sapa bakron apane syahman gaji watobalan bagus sapa Muhammadun apane nafsan ya. Nafsan ini menjelaskan sesuatu sing masih mubham ya. Masih apa nih sing bagus sih? Jiwanya, awake, atine kan ngono to. Washtaro itu lan tuku ingsun isrina ing 20 apane gulaman 20 apa sih? Gulaman apane gulame? Wa malaktu lan miliki ingsun tisina ing 90 apane nak jatan iki la wedhuse. Apane 90 tuku 90 apa ya? Nah, itu kan zat yang masih samar. Wa zaitun utai zait iku akramu mingka apane aban bapake. Wa ajmalu lan luwih bagus mingka katimbang sira apane wajhan. Apane sing bagus sih? Wajhan. Wala yakunu lan ora ana apa ikilah tamyiz wala yakunu lan ora ana apa tamyiz iku ila nakiratan angin iku nakira sama. Tamyiz itu harus berupa isim nakirah seperti hal. Wala yakunu lan ora ana apa tamyiz iku ila ba'da tamamil kalamiku angin ing dalem sawise kalam sing sempurna, sampurnane kalam. Sing kalam sing sempurna. Babul istisna utawi iki ku bab nerang istisna. Al babul istisna wa huruful istisna utawi pira-pira huruf istisna samaniyatun iku ana 8. Sudah saya terangkan ini adalah adat hisabi. Makanya walian samaniyatun bukan samanin, samaniun bukan samanin, tapi samaniyatun karena makdudnya itu berupa mudzakar yaitu harfun kan ora ana tae makanya adatnya dikasih tak sama niatun paham ya Cung ya wa ya utawi kila huruful istisna iku illa wa ghairu lan ghairu wasiwan lan siwan waswan lan suwan ini cara bacanya wasawaan lan sawaan wa khala lan khala wa atalan ata wa hasya lan hasya. Fal mustasna mongko utawi mustasna bi illa kelawan illa iku yunsabu dinasabna apa ikilah al mustasna bi illa idza kana nalikane ana apa al kalam idza kana nalikane ana apa al kalam taman iku tamujaban tur iku mujab. Dadi idza itu adalah dzaraf zaman sing mustakbal, untuk zaman sing mustakbal. Tapi kemarin sudah saya terangkan dzaraf idza itu ada memang yang mempunyai makna syarat, ada yang mujarrad an makni syarat. Nah, itu tidak, itu dzaraf tapi dzaraf yang sepi sangka makna syarat. Makanya tidak dikasih jawab. Jangan dikatakan idza itu kan syartiyah, mana jawabnya? Itu dzaraf tapi dzaraf sing mujarrad an makni syarti idza kana nek cara bahasane iso diarani qayyid ngono tadi. Ya. Maka mustasna yang menggunakan illah ini bagaimana? Dilihat kalau kalamnya tam itu sudah menuturkan mustasna minhu ya. Mustasna itu sudah menuturkan mustasna minhu mujab yaitu yang tidak kemasukan nafi, nahi atau istifham. Iku nahwu qomal qaumu illa zaidan. Nah, illa ini namanya adalah adatul istisna. Perabot istisna zaidan. Lafadz yang jatuh setelah illa itu namanya mustasna. Ya. Sebelumnya al qaum adalah mustasna minhu. Paham ya? Mustasna minhu. Ini kaum sudah istisna sudah menyebutkan mustasna minhu mana mustasna minhu kaum. Nah, tidak kemasukan nafi, koma enggak kemasukan nafi, maka harus mustasnanya maka harus dibaca nasab mana illa zaidan angin zaid. Wa kharaja an-nasu illa amron. Sama.
Wa ing kana lamun ana pal kalamu kalam manfian iku manfi. Manfian iku manfi tam mantur iku tam jaza mongko menang. Jawabnya in fihi ing dalam apa? Fihi ing dalam ikilah mustasna apa al badalu badal wan nasbu lan nasab alal istisna. Kalau kalamnya manfi tam ya, manfi berarti kedisian nafi, istifham atau nahi. Tam sudah menyebutkan mustasna minhu, maka boleh dua wajah, boleh badal dan boleh nasab alal istisna. Contoh ma qomal qomu ila zaidan. Ma ini mahnya nafi kan kedisian nafi koma al qomu mustasna minhu ila zaidun. Ya, ila zaidun ini namanya mustasnanya. Maka ini menjadi badal rupane kecuali zaid ngono ya. Rupane kecuali zaid. Berarti kalau badal berarti badalnya apa? Badal ba'id mingkul karena zaid sebagian dari kaum atau wa zaidan berarti ma qomal qaumu illa zaidan boleh illa zaidun boleh kalau illa zaidan berarti mansub alal istisna wa in kana lamonono pal kalamu kalam nakison iku nakis kana mongko ana apa ikilah mustasna iku ala hasabil awamil ing atase milang-milang pira-pira amil. Jadi kalau kalamnya nakis yang di situ kalam yang tidak menyebutkan mustasna minhu namanya itu adalah kalam nakis. Maka bagaimana cara mengerjakannya? Ya dilihat disesuaikan konteks amilnya. Kalau amilnya menuntut rafa, maka mustasnanya harus rafa. Kalau amilnya nasab, menuntut nasab, maka mustasna nasab. Jadi nakis ya. Ini nakis ini bukan dinamakan istisna loh. Semestinya ini tidak dinamakan istisna. Ini dinamakan hasr, bukan istisna. Yang dinamakan istisna itu harus ada mustasna minhunya. Semestinya kalau kita dalam konteks yang lebih panjang lagi, ini bukan istisna. Istisna itu harus apa? Ada mustasna minhunya. Ini masuk dalam masalah hasr. Kalam nakis itu, hasr. Contoh nahu makoma illa zaidun. I'rabnya bagaimana? Ya dibuang semua. Nafinya manya dibuang, ilahnya dibuang. Zaidun. Karena ada amil yang menuntut dia menjadi rafa, maka dibaca zaidun. Darabtu zaidan wa ma darabtu illa zaidan. Dibuang semua. Ai darabtu zaidan. Bedanya apa hasr karo istisna sekarang? Sekarang kita angen-angen istisna dengan hasr itu bedanya apa? Ngaji jurumiyah rek. Dadi jurumiyah ngene ya. Bedanya hasr dengan istisna itu apa sekarang? Kalau istisna dipreteli gak dadi kalam, Jong. Jajal pretelono. Istisna nek dipreteli. Dadi kalam gak? Maqomal qaumu illa zaidun. Maqomal qaumu illa zaidun illa zaidan. Preteli jajal. Nafine gua, istisnae gua adate. Dadi piye? Qomal qaumu zaidan, qomal qaumu Paham ta ora le Jong kok deplonga-plongo ya Allah Gusti, berkoma malah tambah plonga-plongo ya. Ki paham ta ora Jong? Pikirane cef wis sama dene la ilaha Gusti Jong. Istisna ya karo hasr bedane opo? Nak istisna dipreteli iki gak dadi kalam. Contoh maqomal qaumu illa zaidan. Jajal preteli mane gua. Ilane gua. Dadi piye? Qomal qaumu dadi kalam gak? Gak le Cung, ora mafhum blas kok. Kalam itu ora mafhum le kudune. Qomal qaumu ngadeg zaidan ing zaidun. Piye? Paham ndak? Tapi kalau hasr dibuang dadi kalam. Mane gua? Ilane gua. Dadi piye? Qoma jajal gua darabtu zaid. Nah, paham? Marartu bi zaid. Nah, paham yo? Wa ma marartu illa bi zaidin. Paham?
Nah, enak kan? Oh, no. Iki keterangan-keterangan sing ngaji jurumnya urung tau tak sampeno, Cung. Iki sing khusus liburan yo. Nek kepengen yo disetel neh rekamane, tapi yo rasa-rasa wis kakean ngaji, wis rak kober wis. Angel nek wis ketinggalan ngaji wis. Tapi ya sedina ngajine pirang-pirang kok nek wis masuk ngene iki walah. Wis rak ngatasi engko yo wis. Wis ora katam kesuk wae, kataman kesuk yo, karek sithik yo. Esuk wae yo. Iki urung sik detail lho, Jong. Kok nek detail engko sing mukhtasar jidan wae yo. Ben pinter nahwune yo. Kang Asep wis lumayan, Kang Huda kalah saiki. Sementara tapi panjen nek ngaji terus engko sementara yo. Sementara. Wis wallahu alam wal mustasabi ghairi wallahu alam. Esuk taman. Aja pemanasan take urung full kok ya, aja setengah sadar. Ning pondok wis ngaji. Mau ijen ning omah. Ya mau ijen ning omah kok saiki wis tekan pondok ngaji wis pikiran wis mbatek wis kopling papat terangkok gosong ya. Kopling sithik-sithik sik Jong ya. Sithik-sithik sik, kopling sithik-sithik sik. Engko full-e engko di full ngaji Sabtu full. Senin full. Senin full. Engko sik tak kirimi jadwale. Pokoke Setu nganu ya, mukhtasar jidan. Durarul Bahiyah iki, sing Durarul Bahiyah tak deleh nganu Jong, Setu esuk wae ya. Durarul Bahiyah tak deleh Setu esuk, pelajarane cacah iki, Setu esuk karo iku apa Lamiyatul Afal, Sarai Lamiyatul Afal paling piro Jong regane 8.000 Lamiyatul Afal karyane Imam Ibnu Malik ya. Karyane Imam Ibnu Malik. Imam Ibnu Malik sorof Jong. Nahwu sorof ana sorofe. Golek ngaji Lamiyatul Afal, angel ning Sarang ora diulangno. Apa meneh ning Lirboyo, Kak? Ya. Tak aneh-aneh ya. Wah, alam wis. Kang Asep deleh dhuwur jemaah. Deleh dhuwur iki, Jong. Wis ben istirahat sik, kaget iki. Oh, Oh iya.